Coba deh, kalau kita dengar kata intelijen, apa sih yang langsung kepikiran? Pasti film mata-mata kan? Dokumen super rahasia atau operasi senyap di tengah malam. Tapi, tahu nggak sih, di era digital sekarang ini, arti kata intelijen itu sendiri udah berubah total. Nah, pertanyaan ini nih, yang bakal mengubah cara kita memandang dunia. Gimana kalau informasi yang paling berharga itu ternyata, ya, tersedia buat semua orang, tersembunyi gitu aja di depan mata kita? Ini dia, ide gila yang bakal kita kupas tuntas. Coba lihat perbandingan ini deh. Di kiri, itu gambaran klasik spionase yang kita tahu dari film. Mikrofon tersembunyi, berkas rahasia di dalam koper. Nah, sekarang lihat yang di kanan. Ini realitas zaman sekarang. Intelijen yang digali dari data publik dan jejak digital yang kita semua tinggalkan setiap hari. Selamat datang di dunia Open Source Intelligence atau biasa disingkat OSINT. Oke, jadi OSNNT ini sebenarnya apaan sih? Yuk, kita mulai dari definisinya dulu, biar jelas. Karena dari sini kita bakal lihat betapa luas dan kuatnya bidang ini. Ini dia definisi kuncinya. Jadi, OSINT itu adalah seni ngumpulin dan menganalisis informasi dari sumber-sumber yang tersedia untuk umum. Entah itu internet, media sosial, catatan publik, apa aja deh. Tujuannya untuk diolah jadi wawasan yang berguna. Kata kuncinya cuma satu, tersedia untuk umum. Jadi ini bukan soal ngehack ilegal atau nyuri data ya, sama sekali bukan. Dan ini penting banget buat kita pahami. OSINT itu bukan cuma soal daftar aplikasi atau software canggih. Bukan, sama sekali. Ini lebih ke soal pola pikir, sebuah disiplin ilmu yang luas banget dan terus-terusan berkembang secepat internet itu sendiri berubah. Nah, sekarang ayo kita intip isi kotak peralatan seorang praktisi OSINT itu kayak gimana. Siap-siap kaget ya ngelihat apa aja yang bisa ditemuin dari informasi yang kelihatannya sepele dan terbuka buat semua orang. Kita mulai dari yang paling personal dulu ya, investigasi orang. Coba bayangin, dari sekedar catatan publik, silsilah keluarga, sampai ngelacak sebuah username di berbagai platform atau menganalisis alamat email. Semua ini tuh kayak kepingan puzzle. Kalau digabungin, bisa jadi profil yang detail banget tentang seseorang. Dan semuanya dari sumber yang legal dan terbuka. Oke, sekarang kita naik level ke dunia bisnis. Dengan OSINT, seorang analis bisa loh menelusuri struktur perusahaan, ngelacak paten, bahkan menganalisis transaksi kripto. Buat investor atau jurnalis investigasi, informasi kayak gini nilainya bisa tak terhingga buat mengungkap sebuah kebenaran. Tentu aja ada sisi teknisnya juga. OSINT itu nggak cuma main di permukaan web. Para praktisinya bisa nyelam jauh lebih dalam, menganalisis infrastruktur internet itu sendiri, mulai dari domain, alamat IP, sampai pakai mesin pencari khusus buat nemuin perangkat IoT kayak webcam atau sistem industri yang nyambung ke internet, bahkan sampai menjelajahi sudut-sudut gelap internet kayak dark web. Eits, perjalanan kita belum selesai. Sekarang kita geser sedikit, dari data teks ke dunia visual dan geografis. Di bagian ini nih, kita bakal lihat gimana dunia digital dan dunia fisik itu ternyata nyambung banget. Dan tentu saja media sosial. Ini tuh udah kayak tambang emas informasi. Mulai dari mantau medsos, analisis tren tagar, sampai gali informasi dari komunitas yang lebih spesifik, kayak forum anonim yang sering disebut chatbots, atau bahkan data dari aplikasi fitness yang kita pakai tiap hari. Nah, di sini kita lihat gimana OSINT diterapin ke media. Bayangin deh, sebuah foto viral bisa dicek keasliannya cuma dengan pencarian gambar terbalik. Atau metadata yang tersembunyi di dalam file foto bisa ngasih tahu lokasi foto itu diambil. Bahkan dokumen yang susah dicari kayak laporan riset internal atau makalah akademis yang biasa disebut literatur abu-abu bisa digali buat dapetin wawasan yang mendalam. Dan akhirnya kita sampai di GeoInt atau Intelligence Geospasial. Cuma dengan modal gambar satelit yang tersedia gratis, webcam publik, dan data pelacakan penerbangan atau kapal, para analis bisa memantau kejadian di dunia nyata secara real time. Gila kan? Ini benar-benar nyambungin titik-titik antara dunia maya dan dunia nyata. Oke, kita udah lihat apa itu OSINT dan seluas apa cakupannya. Sekarang, pertanyaan terbesarnya, terus kenapa? Kenapa ini semua penting? Jawabannya, dampaknya itu ada di mana-mana, di kehidupan kita sehari-hari. Kutipan ini benar-benar merangkum semuanya. Dulu, OSINT itu mungkin cuma mainannya Intel negara, tapi sekarang udah merembes ke semua sektor. Ini bukan lagi alat rahasia buat segelintir orang, ini udah jadi keahlian wajib di era informasi. Biar lebih kebayang, kita lihat contoh nyatanya ya. Pernah mikir nggak, gimana caranya jurnalis bisa verifikasi sebuah video dari zona konflik itu asli atau hoaks? Atau gimana cara analis keamanan siber ngelacak jejak peretas? Sering banget jawabannya ya OSINT,
Mulai dari investigator HAM yang ngumpulin bukti kejahatan perang, sampai tim HRD yang ngecek latar belakang calon karyawan. Aplikasinya itu luas banget dan nyata. Tapi tentu saja, bidang ini juga punya tantangannya sendiri. Hoax dan disinformasi yang makin menjadi-jadi, internet yang makin terpecah-pecah, dan munculnya ribuan platform medsos baru yang aneh-aneh. Ini semua adalah tantangan besar yang harus dihadapi para praktisi OSINT di masa depan. Jadi kesimpulannya begini, kekuatan terbesar OSN itu bukan karena mencari rahasia yang tersembunyi, tapi justru pada kemampuannya untuk menemukan, menyaring, dan yang paling penting, menghubungkan titik-titik dari lautan informasi publik yang ada di sekeliling kita. Dan ini membawa kita ke sebuah pertanyaan terakhir untuk direnungkan. Di dunia yang serba terbuka ini, di mana begitu banyak informasi kita yang bisa diakses publik, pernahkah Anda berhenti sejenak dan berpikir, kira-kira cerita apa ya yang bisa dibaca orang lain dari jejak digital saya? Ini pertanyaan yang menarik buat kita pikirkan bersama.